Pernahkah engkau berhenti sejenak di tengah kesibukan dunia? Lalu tiba-tiba hatimu bertanya dengan suara yang sangat dalam, sebenarnya kemana arah perjalanan hidupku ini? Apakah aku sedang berjalan menuju cahaya, atau justru tanpa sadar sedang menjauh dari tujuan sejati yang telah Allah tetapkan sejak sebelum aku dilahirkan ke dunia ini? Banyak manusia berjalan setiap hari dengan langkah yang terlihat pasti, namun hati yang kosong. Mereka bangun pagi, bekerja, mengejar cita-cita, membangun keluarga, mengumpulkan harta, tetapi tidak pernah benar-benar duduk diam dan bertanya kepada dirinya sendiri, untuk apa semua ini dilakukan dan kepada siapa akhirnya semua ini akan kembali. Kita hidup di zaman di mana keberhasilan diukur dari materi, pengakuan dan pujian manusia. Padahal ruh kita tidak pernah diciptakan untuk sekadar mengumpulkan dunia. Karena ruh berasal dari alam yang lebih tinggi, alam yang suci, alam yang pernah bersaksi di hadapan Allah sebelum tubuh ini dibentuk dari tanah. Seringkali kita merasa lelah tanpa tahu sebabnya, merasa hampa meski banyak yang telah dimiliki, merasa gelisah meski dunia tampak dalam genggaman. Itu semua bukan karena kurangnya harta atau kurangnya pencapaian, melainkan karena hati sedang jauh dari arah pulangnya. Hidup bukan sekadar perjalanan waktu dari lahir menuju mati. Hidup adalah perjalanan kesadaran dari lupa menuju ingat, dari jauh menuju dekat, dari gelap menuju cahaya. Allah tidak menciptakan manusia tanpa tujuan, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, bahwa manusia tidak diciptakan sia-sia, dan setiap detik kehidupan sesungguhnya adalah undangan untuk kembali mengenal siapa diri ini dan siapa Tuhan yang menciptakannya. Masalahnya bukan pada panjang atau pendeknya umur, melainkan pada arah langkah yang ditempuh, karena seseorang bisa saja hidup lama namun tidak pernah sampai pada tujuan sejatinya. Dan ada pula yang hidup singkat tetapi hatinya telah menemukan Allah sebelum ajal menjemputnya. Kita sering sibuk memperindah perjalanan luar, tetapi lupa menata perjalanan batin. Padahal yang akan ditanya kelak bukan seberapa jauh kaki melangkah di bumi, melainkan seberapa dekat hati melangkah menuju Rabb-Nya. Jika hari ini engkau merasa hidupmu datar, kosong atau kehilangan makna, mungkin itu bukan pertanda kegagalan, melainkan panggilan lembut dari Allah agar engkau berhenti sejenak dan memperbaiki arah. Karena sesungguhnya arah perjalanan hidup bukan ditentukan oleh keinginan ego, bukan pula oleh standar manusia, melainkan oleh tujuan penciptaan yang telah Allah tetapkan sejak awal. Dan ketika seseorang mulai mempertanyakan arah hidupnya, itu adalah tanda bahwa hatinya belum mati. Karena hati yang mati tidak pernah bertanya, ia hanya mengikuti arus tanpa kesadaran. Maka pertanyaan kemana arah perjalanan hidupmu bukan sekadar kalimat biasa, tetapi ia adalah pintu makrifat, pintu kesadaran, pintu untuk kembali mengenali bahwa hidup ini bukan milik kita, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Hidup ini seperti sebuah perjalanan panjang di padang pasir. Jika engkau tidak mengetahui tujuan akhirnya, maka sejauh apapun engkau berjalan, engkau tetap akan tersesat. Namun jika tujuanmu jelas, bahkan langkah kecil pun akan terasa penuh makna, karena setiap langkah adalah bagian dari perjalanan menuju Allah. Dan inilah awal dari kesadaran sejati, bahwa hidup bukan tentang menjadi siapa di mata manusia, tetapi tentang menjadi hamba yang mengenal Tuhannya. Setelah engkau mulai bertanya kemana arah perjalanan hidupmu, maka kini saatnya engkau menyelam lebih dalam dan memahami bahwa pertanyaan itu bukan sekadar renungan kosong, melainkan gerbang menuju kesadaran paling agung tentang mengapa engkau diciptakan dan kepada siapa akhirnya seluruh perjalanan ini akan kembali. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa manusia dan jin tidak diciptakan kecuali untuk beribadah kepadanya. Dan ayat ini bukan sekadar perintah ritual, tetapi rahasia besar tentang tujuan eksistensi, karena ibadah dalam makna terdalamnya bukan hanya gerakan tubuh, melainkan keadaan hati yang tunduk, sadar, dan mengenal Tuhannya. Banyak orang memahami ibadah hanya sebatas salat, puasa, zakat, dan haji. Padahal ibadah sejati adalah ketika seluruh hidupmu menjadi pengabdian, ketika setiap langkahmu diniatkan karena Allah, ketika setiap keputusanmu diukur dengan ridha-Nya, ketika setiap detak jantungmu sadar bahwa ia berdetak atas izin-Nya. Tujuan hidup bukan sekadar bertahan di dunia, melainkan kembali kepada Allah dalam keadaan mengenalnya,
karena ruh yang tidak mengenal Tuhannya akan merasa asing di dunia dan gelisah saat kembali. Makrifatullah bukanlah ilmu yang hanya dipelajari dengan akal, tetapi cahaya yang ditanamkan Allah ke dalam hati yang bersih, dan cahaya itu membuat seseorang melihat kehidupan dengan pandangan yang berbeda. Ia tidak lagi melihat musibah sebagai hukuman semata, tetapi sebagai panggilan cinta. Ia tidak lagi melihat kesuksesan sebagai kebanggaan diri, tetapi sebagai amanah. Manusia sering tersesat, bukan karena tidak memiliki petunjuk, tetapi karena terlalu sibuk mendengarkan suara dunia dibandingkan suara hati yang lembut. Padahal hati yang jernih selalu merindukan Allah, selalu ingin kembali kepada sumber cahaya asalnya. Ruhmu pernah berada di alam sebelum dunia ini, pernah bersaksi bahwa Allah adalah Rabb-Nya, dan kesaksian itu tertanam dalam fitrah yang paling dalam, sehingga setiap kali engkau jauh dari Allah, ada rasa kehilangan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tujuan sejati perjalanan hidup adalah mengembalikan kesadaran itu, menyadari bahwa dunia hanyalah tempat singgah, bahwa harta hanyalah alat, bahwa jabatan hanyalah titipan, dan bahwa satu-satunya yang kekal adalah hubunganmu dengan Allah. Jika hidup hanya berputar pada dunia, maka ia akan terasa sempit, karena dunia terbatas. Tetapi jika hidup diarahkan kepada Allah, maka bahkan kesederhanaan pun terasa luas, karena hatimu terhubung dengan yang maha luas. Makrifat bukan berarti meninggalkan dunia sepenuhnya, melainkan menempatkan dunia di tangan, bukan di hati. Karena ketika dunia masuk ke dalam hati, ia akan mengaburkan cahaya ruh. Tetapi ketika Allah yang memenuhi hati, dunia menjadi kecil dan tidak lagi menguasai. Tujuan perjalanan hidup bukan sekadar masuk surga, meskipun itu adalah janji yang agung. Tetapi tujuan tertinggi adalah mendapatkan ridha Allah dan kedekatan dengannya, karena surga tanpa Allah bukanlah kebahagiaan sejati bagi hati yang telah mengenalnya. Setiap ujian yang datang dalam hidupmu sebenarnya adalah kompas. Ia mengarahkanmu kembali kepada Allah, karena ketika manusia diuji, ia menyadari kelemahannya, dan dalam kelemahan itulah ia menemukan pintu ketergantungan yang sejati kepada Rabb-Nya. Masalahnya bukan pada banyaknya dosa yang pernah engkau lakukan, melainkan pada apakah engkau mau kembali atau tidak, karena Allah lebih mencintai hamba yang kembali daripada hamba yang merasa dirinya sudah cukup. Perjalanan hidup yang sesungguhnya bukan tentang seberapa tinggi engkau berdiri di hadapan manusia, tetapi seberapa rendah engkau bersujud di hadapan Allah, karena di dalam sujud itulah jarak antara hamba dan Rabb menjadi paling dekat. Makrifat membuat seseorang tidak lagi takut kehilangan dunia, karena ia tahu bahwa apapun yang hilang di dunia tidak pernah benar-benar hilang jika Allah masih bersamanya. Dan ketika seseorang telah memahami tujuan penciptaannya, ia tidak lagi hidup dalam kebingungan. Ia berjalan dengan tenang, karena ia tahu kemana arah pulangnya. Ia bekerja dengan ikhlas, karena ia tahu untuk siapa ia bekerja. Ia mencintai dengan tulus, karena ia tahu cinta sejatinya adalah kepada Allah. Hidup ini pada akhirnya adalah perjalanan kembali, dan kematian bukanlah akhir, melainkan gerbang menuju pertemuan. Maka beruntunglah mereka yang menjadikan dunia sebagai ladang untuk mengenal Allah, karena ketika ajal tiba, mereka tidak lagi takut, sebab mereka tahu bahwa mereka sedang pulang. Dan kini pertanyaannya bukan lagi kemana arah perjalanan hidupmu, tetapi sudahkah engkau mengarahkan hatimu kepada tujuan yang sesungguhnya, atau masihkah engkau berjalan mengikuti bayangan dunia yang fana? Setelah engkau memahami bahwa tujuan hidup adalah mengenal Allah dan kembali kepadanya dengan hati yang sadar, maka kini engkau perlu memahami mengapa begitu banyak manusia tetap tersesat meskipun petunjuk telah jelas. Mengapa hati tetap gelisah meski ayat-ayat Allah setiap hari terdengar? Dan mengapa langkah tetap menjauh padahal jiwa rindu untuk pulang? Manusia tersesat bukan karena tidak tahu, tetapi karena lalai. Dan kelalaian adalah penyakit paling halus yang merayap perlahan tanpa terasa hingga hati menjadi keras dan cahaya makrifat redup sedikit demi sedikit. Dunia menawarkan kenyamanan sesaat yang membuat manusia lupa bahwa ia hanya singgah. Dunia membisikkan janji-janji semu tentang kebahagiaan tanpa Allah, padahal setiap kebahagiaan yang terpisah darinya
hanya akan berakhir pada kehampaan. Hati yang terlalu sibuk mengejar pengakuan manusia perlahan kehilangan kemampuan untuk merasakan kehadiran Allah, karena ia lebih peka terhadap pujian daripada terhadap panggilan adzan, lebih takut kehilangan citra daripada kehilangan iman. Setan tidak selalu menggoda dengan dosa besar. Seringkali ia hanya membuat manusia menunda taubat, menunda zikir, menunda kesadaran, hingga akhirnya waktu habis tanpa pernah benar-benar kembali. Kesibukan yang berlebihan tanpa arah akhirat juga menjadi hijab yang tebal, karena seseorang bisa tampak produktif di mata dunia, tetapi kosong di hadapan Allah. Dan inilah tipu daya yang paling berbahaya, ketika seseorang merasa baik-baik saja, padahal hatinya jauh dari Rabb-Nya. Tersesatnya manusia juga karena ia terlalu mengandalkan dirinya sendiri, merasa cukup dengan akal dan kemampuannya, padahal makrifat lahir dari kerendahan hati, dari pengakuan bahwa kita lemah dan sangat bergantung kepada Allah dalam setiap detik kehidupan. Hati yang tidak pernah dibersihkan akan tertutup oleh debu dosa. Dan setiap dosa yang tidak ditaubati menjadi lapisan gelap yang menghalangi cahaya petunjuk, hingga akhirnya kebenaran terasa berat dan keburukan terasa ringan. Namun meski manusia bisa tersesat, pintu kembali tidak pernah tertutup, karena rahmat Allah selalu lebih luas daripada kesalahan hambanya. Dan inilah harapan terbesar dalam perjalanan hidup, bahwa seberapa jauh pun engkau melangkah menjauh, selalu ada jalan untuk pulang. Kembali ke jalan makrifat dimulai dari kesadaran, dari keberanian untuk mengakui bahwa hati ini pernah salah arah, dari kejujuran untuk berkata bahwa selama ini aku terlalu sibuk dengan dunia dan lupa pada tujuan penciptaanku. Langkah pertama adalah taubat yang sungguh-sungguh, bukan sekadar ucapan di bibir, tetapi penyesalan yang lahir dari hati yang ingin berubah, yang tidak ingin lagi menjadikan dosa sebagai kebiasaan, yang tidak ingin lagi menjadikan kelalaian sebagai teman sehari-hari. Langkah kedua adalah memperbaiki hubungan dengan Al-Quran, karena Al-Quran bukan hanya bacaan, tetapi peta perjalanan. Ia menunjukkan arah, ia menerangi jalan, ia mengingatkan siapa kita dan kepada siapa kita kembali. Langkah ketiga adalah menjaga salat dengan kesadaran, karena salat bukan sekadar kewajiban, tetapi pertemuan, dan setiap pertemuan yang dihayati dengan hati akan menguatkan ikatan antara hamba dan Rabb-Nya. Kemudian perbanyaklah zikir, karena zikir adalah makanan ruh, dan ruh yang sering berzikir akan hidup, lembut, dan mudah menerima cahaya makrifat, sementara ruh yang jarang mengingat Allah akan kering dan mudah goyah oleh godaan dunia. Bersahabatlah dengan orang-orang yang hatinya mengingat Allah, karena lingkungan sangat mempengaruhi arah perjalanan, dan seringkali kita tersesat bukan karena niat buruk, tetapi karena terlalu lama berada di lingkungan yang menjauhkan dari kesadaran akhirat. Belajarlah untuk memaknai setiap ujian sebagai teguran cinta, bukan sebagai hukuman, karena Allah sering menarik hambanya kembali melalui kesulitan, melalui kehilangan, melalui kegagalan yang membuat manusia sadar bahwa dunia bukan tempat bergantung yang sejati. Jangan menunggu tua untuk kembali, jangan menunggu sakit untuk bertaubat, jangan menunggu kehilangan untuk sadar, karena kematian tidak pernah menunggu kesiapan manusia, dan hanya mereka yang menyiapkan diri sejak sekarang yang akan tenang saat dipanggil pulang. Perjalanan kembali kepada Allah bukan perjalanan yang instan. Ia adalah proses panjang membersihkan hati, meluruskan niat, dan memperbaiki langkah setiap hari, tetapi setiap usaha kecil yang dilakukan dengan ikhlas akan dibalas dengan pertolongan yang tidak terduga. Dan ketika engkau mulai kembali dengan sungguh-sungguh, engkau akan merasakan perubahan yang halus namun nyata. Hatimu menjadi lebih tenang, doamu lebih dalam, air matamu lebih mudah jatuh saat mengingat Allah, dan dunia tidak lagi terasa sebesar dulu. Inilah tanda bahwa arah perjalananmu mulai lurus kembali, bahwa kompas hatimu mulai mengarah kepada tujuan sejati, bahwa langkahmu tidak lagi sekadar berjalan, tetapi sedang pulang. Karena pada akhirnya, tersesat bukanlah akhir, selama engkau mau kembali. Dan kembali adalah keputusan yang harus diambil sekarang, sebelum waktu benar-benar habis dan perjalanan dunia ini selesai. Ketika seseorang mulai menemukan tujuan sejati hidupnya, perubahan itu tidak selalu terlihat dari luar, tetapi sangat terasa di dalam. Karena yang berubah pertama kali
bukan penampilannya, melainkan arah hatinya, bukan gaya hidupnya, melainkan niat di balik setiap langkahnya. Orang yang telah menemukan tujuan hidupnya tidak lagi mudah goyah oleh pujian dan celaan, karena ia tahu bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh manusia, tetapi oleh Allah yang Maha mengetahui isi hati. Ia tetap bekerja, tetap berusaha, tetap beraktivitas seperti manusia pada umumnya. Namun ada perbedaan besar dalam batinnya. Ia tidak lagi bekerja untuk dipuji, tidak lagi berbuat untuk dilihat, tidak lagi memberi untuk dianggap baik, melainkan semua dilakukan karena Allah semata. Hatinya menjadi lebih tenang meskipun masalah datang silih berganti, karena ia sadar bahwa setiap kejadian adalah bagian dari skenario ilahi yang mengandung hikmah, meskipun hikmah itu belum selalu bisa dipahami saat ini. Ia tidak lagi memandang ujian sebagai musibah semata, tetapi sebagai sarana peningkatan derajat, sebagai cara Allah membersihkan hatinya, sebagai bukti bahwa Allah masih memperhatikannya dan tidak membiarkannya larut dalam kelalaian. Tanda lain dari seseorang yang telah menemukan tujuan hidupnya adalah ia lebih mudah bersyukur atas hal-hal kecil, karena ia menyadari bahwa setiap nikmat sekecil apapun adalah pemberian dari Rabb yang Maha Pengasih, dan kesadaran itu membuat hidupnya terasa cukup meski dunia tidak selalu sesuai harapan. Ia juga lebih cepat kembali ketika tergelincir dalam dosa, tidak membiarkan kesalahan berlarut-larut, tidak menunda taubat, karena ia tahu bahwa jarak antara dirinya dan Allah harus selalu dijaga agar tidak terlalu jauh. Orang yang hatinya telah disentuh cahaya makrifat akan lebih banyak merenung daripada berbicara, lebih banyak memperbaiki diri daripada menghakimi orang lain, karena ia sibuk melihat kekurangan dirinya sendiri daripada mencari kesalahan sesama. Ia tidak lagi merasa iri terhadap rezeki orang lain, karena ia yakin bahwa Allah membagi dengan adil sesuai kebutuhan dan ujian masing-masing, dan keyakinan itu membebaskannya dari rasa dengki yang merusak ketenangan hati. Cahaya makrifat juga membuat seseorang lebih lembut dalam bersikap, karena ia sadar bahwa setiap manusia sedang berjuang dengan ujian masing-masing, sehingga ia lebih memilih mendoakan daripada mencela, lebih memilih memaafkan daripada membalas. Ketika ia beribadah, ia tidak lagi merasa terbebani, karena ibadah bukan sekadar kewajiban baginya, melainkan kebutuhan, seperti ruh yang membutuhkan udara untuk tetap hidup, dan tanpa ibadah ia merasa ada yang kurang dalam dirinya. Dalam kesendirian, ia merasa cukup dengan Allah, tidak lagi takut sepi karena ia tahu bahwa Allah selalu bersamanya, dan kesadaran itu membuatnya kuat meski tidak selalu ditemani manusia. Ia juga tidak terlalu takut pada masa depan, karena ia menyerahkan hasil kepada Allah setelah berusaha, dan ia tidak lagi menyesali masa lalu secara berlebihan, karena ia percaya bahwa semua telah terjadi atas izin dan hikmahnya. Orang yang telah menemukan tujuan hidupnya lebih fokus pada kualitas amal daripada kuantitas penilaian manusia. Ia lebih peduli apakah Allah ridha daripada apakah manusia menyukai dirinya. Bahkan ketika ia kehilangan sesuatu yang dicintainya, hatinya tetap berkata bahwa semua adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya, dan kalimat itu bukan sekadar ucapan, tetapi keyakinan yang benar-benar ia rasakan. Ia tidak lagi menjadikan dunia sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai jembatan menuju akhirat, sehingga ia mengambil secukupnya, menggunakan seperlunya, dan tidak membiarkan dunia menguasai hatinya. Semakin ia mengenal Allah, semakin ia merasa kecil, bukan rendah diri, tetapi rendah hati, karena ia menyadari betapa luasnya ilmu dan kekuasaan Allah dibandingkan dirinya yang penuh keterbatasan, dan yang paling indah dari semua itu adalah ia merasakan kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa digantikan oleh popularitas, tidak bisa diraih oleh ambisi dunia, kedamaian yang lahir dari hubungan yang benar dengan Sang Pencipta. Inilah tanda bahwa arah perjalanan hidupnya telah lurus, bahwa ia tidak lagi berjalan tanpa tujuan, bahwa setiap langkahnya kini adalah bagian dari perjalanan pulang menuju Allah dengan hati yang sadar dan penuh cinta. Kini bayangkanlah satu momen yang pasti akan datang, momen yang tidak bisa ditunda, tidak bisa dihindari, dan tidak bisa digantikan oleh siapapun, yaitu saat di mana perjalanan dunia ini benar-benar berhenti, napas terakhir terhembus, mata terpejam, dan seluruh yang selama ini kita sebut sebagai milik kita
tiba-tiba terlepas tanpa bisa kita genggam lagi. Pada saat itu, jabatan tidak lagi berarti. Harta tidak lagi bisa menolong. Keluarga hanya mampu mengantar sampai liang lahat, dan yang tersisa hanyalah amal serta keadaan hati yang kita bawa menghadap Allah. Kematian bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan gerbang menuju fase yang lebih nyata, karena dunia ini hanyalah bayangan sementara dibandingkan kehidupan setelahnya, dan di sanalah arah hidup yang kita pilih akan menampakkan hasilnya. Jika selama hidup kita berjalan tanpa tujuan yang benar, maka kematian akan terasa mengejutkan dan menakutkan. Tetapi jika sejak di dunia hati telah diarahkan kepada Allah, maka kematian akan terasa seperti kepulangan yang telah lama dirindukan. Bayangkan ketika ruh dipanggil untuk kembali, apakah ia akan gemetar karena jauh dari Tuhannya? Ataukah ia akan tenang karena telah lama menjalin kedekatan melalui zikir, doa, dan sujud yang tulus? Setiap detik yang kita lalui hari ini sebenarnya sedang membentuk jawaban atas pertanyaan besar di akhir perjalanan nanti. Karena hidup bukan sekadar tentang hari ini, melainkan tentang persiapan menuju hari yang kekal. Orang yang hidupnya hanya untuk dunia akan merasa kehilangan segalanya saat mati. Tetapi orang yang hidupnya untuk Allah tidak pernah benar-benar kehilangan, karena yang ia tuju justru semakin dekat saat dunia ditinggalkan. Tujuan perjalanan hidup yang sesungguhnya bukanlah sekadar panjang umur atau banyaknya pencapaian, melainkan bagaimana akhir hidup itu ditutup, karena sebaik-baik perjalanan adalah yang berakhir dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan hati yang ridha dan diridai. Hidup ini seperti ladang yang sedang kita tanami setiap hari, dan kematian adalah waktu panen. Maka siapa yang menanam dengan keimanan, kesabaran, dan keikhlasan akan memetik hasil yang indah. Sedangkan siapa yang menanam kelalaian dan kesombongan akan melihat akibatnya sendiri. Pada hari di mana seluruh manusia berdiri di hadapan Allah, tidak ada lagi sandaran selain rahmat-Nya, dan betapa beruntungnya mereka yang sejak di dunia telah menjadikan Allah sebagai tujuan utama, karena pertemuan itu bukan lagi sesuatu yang menakutkan, tetapi sesuatu yang dinantikan. Perjalanan hidupmu sesungguhnya adalah perjalanan menuju pertemuan dengan Allah, dan setiap sujud yang kau lakukan adalah latihan untuk pertemuan itu. Setiap air mata taubat adalah pembersihan untuk menyambutnya. Setiap kebaikan yang kau lakukan adalah bekal untuk hari ketika semua kebenaran tersingkap. Jangan tertipu oleh panjangnya angan-angan, karena banyak manusia merasa masih memiliki waktu yang lama, padahal ajal bisa datang kapan saja, dan hanya mereka yang sadar akan kefanaan dunia yang benar-benar mempersiapkan diri. Ketika ajal tiba, engkau tidak akan ditanya berapa banyak orang yang mengenalmu, tetapi engkau akan ditanya sejauh mana engkau mengenal Tuhanmu. Tidak akan ditanya seberapa besar hartamu, tetapi bagaimana engkau menggunakannya. Tidak akan ditanya seberapa tinggi kedudukanmu, tetapi seberapa rendah engkau bersujud. Akhir perjalanan dunia adalah awal dari kehidupan yang sebenarnya, dan di sanalah kejelasan tujuan hidup akan terungkap tanpa bisa disembunyikan lagi. Karena setiap niat, setiap langkah, setiap pilihan akan diperlihatkan dengan sangat nyata. Maka selama napas masih ada, selama pintu taubat masih terbuka, selama hati masih bisa tersentuh oleh nasihat, jangan tunda untuk meluruskan arah, jangan tunggu sampai segalanya terlambat, jangan biarkan hidup berlalu tanpa makna. Arahkan kembali hatimu kepada Allah, jadikan Dia pusat dari setiap keputusan, libatkan Dia dalam setiap rencana, sandarkan harapan hanya kepadanya, dan gantungkan rasa takut hanya kepadanya. Jika engkau terjatuh, bangkitlah dan kembali. Jika engkau lalai, sadarlah dan perbaiki. Jika engkau jauh, melangkahlah mendekat, karena Allah tidak pernah lelah menerima hamba yang ingin pulang. Tujuan perjalanan hidup yang sesungguhnya bukanlah dunia yang fana, melainkan kedekatan dengan Allah yang kekal. Bukan sekadar selamat dari azab, tetapi mendapatkan cintanya. Bukan sekadar masuk surga, tetapi melihat wajahnya dan merasakan keridhaannya. Dan ketika suatu hari engkau menoleh ke belakang dan melihat seluruh perjalanan hidupmu, engkau akan menyadari bahwa setiap luka, setiap kegagalan, setiap air mata, ternyata adalah bagian dari proses Allah membimbingmu menujunya. Maka jangan sia-siakan perjalanan ini. Jangan habiskan umur hanya untuk mengejar bayangan,
karena hidup terlalu berharga untuk dijalani tanpa arah dan ruh terlalu mulia untuk ditukar dengan kesenangan sementara. Hari ini adalah kesempatan, detik ini adalah pilihan, dan langkah berikutnya adalah penentu. Apakah engkau akan terus berjalan tanpa arah atau mulai melangkah dengan kesadaran bahwa tujuan hidupmu yang sesungguhnya adalah kembali kepada Allah dalam keadaan hati yang hidup, tenang dan penuh cinta? Karena pada akhirnya, semua perjalanan akan berhenti, semua kisah akan selesai, dan yang tersisa hanyalah satu pertanyaan besar yang akan dijawab oleh keadaan hatimu sendiri. Apakah engkau telah berjalan menuju Allah atau justru menjauh darinya sepanjang hidupmu?